Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Sehat? Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita memulaikan kelas kita pada pagi hari ini, Ibu ingin mengecek kehadiran siswa Kesha Kristi Mambu. Ya, hadir. Hadir, Bu. Ya, Dini Andisi. Hadir, Ibu, hadir. Ya. Maranatha Kenjem. Hadir. Ya, hadir. Baik, sebelum kelas kita dimulai, Ibu ini meminta salah satu siswa untuk membuka dengan doa. Ibu minta itu teman Dini Andisi untuk berdoa. Ya, mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, di pagi hari ini kami dapat berkumpul walaupun dalam keadaan Zoom. Kami akan melaksanakan pembelajaran kami, Engkau berkati guru kami yang akan membimbing kami nanti, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan sesuai kehendak-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, baiklah. Teman Maranatha boleh untuk screen layar. Baiklah, materi kita pada pertemuan hari ini yaitu berjudul bertumbuh dan semakin berhikmat. Sebelum kita masuk pada poin-poinnya itu terlebih dahulu di sini Ibu akan menjelaskan bertumbuh itu seperti apa. Bertumbuh itu yaitu mengenai seperti pertumbuhan seseorang yang dari anak-anak, remaja sampai dewasa. Di mana di sini semakin bertumbuhnya umur, maka seseorang harus lebih dewasa, baik itu dalam pemikiran, sikap, dan tingkah lakunya. Ya, next. Ya, di sini pertama sebelum kita masuk, Ibu akan bertanya kepada salah satu siswa, ada yang tahu yaitu pribadi yang secara dewasa itu seperti apa? Ada yang tahu? Teman Dini Andisi? Ada yang bisa menyampaikan itu pribadi yang dewasa itu secara apa? Saya Bu, Dini kayaknya nggak ada. Jadi pribadi yang dewasa menurut saya bukan cuman umur yang bertambah ataupun fisik yang semakin tinggi ataupun semakin berubah, tapi yang berubah juga emosional dari seseorang. Jadi bukan cuma masalah intelektual, fisik, tapi juga emosi. Ya, benar. Ya, kedewasaan di sini berarti dapat
diartikan yaitu kematangan dari baik itu dia secara berpikir, bersikap, bertindak, dan mengambil sesuatu keputusan dengan bijaksana itu dapat disebut dengan kedewasaan. Ya, di sini juga kedewasaan juga dapat dikatakan yaitu dewasa dan semakin berhikmat. Di sini seorang yang sudah dewasa berarti bukan hanya dilihat dari usia, tapi ada juga usia dewasa secara usia, namun pemikirannya masih kekanak-kanakan. Tapi ada juga yang sudah dewasa secara usia dan pemikirannya sudah baik. Ya, kita lanjut. Next. Ya, kita masuk pada 3 hal yang akan kita perhatikan dalam materi ini, yaitu next. Yang pertama yaitu pengertian dari remaja itu sendiri, dan yang kedua yaitu dewasa yang benar, dan yang ketiga yaitu dewasa dalam Alkitab. Next. Ya, pertama pengertian remaja. Yang kita ketahui di sini yaitu remaja merupakan masa perkembangan serta peralihan antara masa anak-anak ke masa yang dewasa. Masa remaja di sini berlangsung antara umur 13 sampai 18 tahun. Yang sudah kita ketahui bersama yaitu di sini remaja bisa dikatakan dewasa di mana baik itu dilihat dari sikap, tingkah laku, serta cara berpikir mereka dengan baik. Next. Ya, di sini pertumbuhan remaja yaitu mencakup ada beberapa, yaitu yang pertama secara fisik. Secara fisik di sini yaitu pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Yang kita ketahui pertumbuhan secara fisik ini yaitu baik itu pertumbuhan secara fisik dari wanita ataupun dari laki-laki. Yang kita ketahui pertama itu pertumbuhan secara fisik dari wanita yaitu seperti pertumbuhan pada fisik yaitu wanita sudah mengalami menstruasi, kemudian pada perubahan badan seorang wanita yaitu sudah mulai munculnya payudara dan lain-lain. Kemudian kepada laki-laki yaitu di sini laki-laki sudah mulai muncul jakun dan lain-lain. Kemudian secara psikologis. Secara psikologis di sini yaitu menurut Widya Stuti pada tahun 2009 yaitu menjelaskan tentang perubahan kejiwaan pada remaja. Ya, perubahan kejiwaan pada remaja di sini yaitu seperti emosi, misalnya sifat sensitif, emosinya bersifat negatif, dan temperamental, yaitu di mana mudah tersinggung, marah, sedih, dan murung. Dan sampai bagaimana dia bisa mengendalikannya. Ya, disebut sebagai dewasa, yaitu di mana dia sudah bisa mengendalikan semua masalah, semua emosinya itu dengan baik. Itu dia bisa dikatakan sebagai dewasa yang baik. Next. Ya, bagaimana sih dewasa yang benar itu? Ya, kedewasaan yang benar itu adalah kedewasaan yang semakin lama semakin bertumbuh di dalam kehendak dan di dalam kebenaran dan kehendak Tuhan. Yang kita ketahui di sini, kedewasaan itu diraih dengan perjuangan, dengan berusaha dan bekerja keras. Kedewasaan adalah kualitas hidup yang akan berpengaruh terhadap diri sendiri maupun terhadap orang yang ada di sekitar kita. Kemudian, ciri-ciri orang dewasa benar menurut Alkitab,
yaitu ada di dalam 1 Korintus 14 ayat 20 dan 1 Kolose 4 ayat 12. Di mana di sini kedewasaan yang benar ini menurut kedua ayat ini yaitu orang dewasa yang benar itu berarti memiliki pemikiran yang benar. Dan untuk di bagian Kolose ini, orang yang dewasa itu orang yang benar, peduli kepada orang lain dan berdoa untuk mereka. Next. Ya, yang kemudian yaitu ciri-ciri kedewasaan yang benar. Ciri-ciri kedewasaan yang benar di sini yaitu yang pertama yaitu keberanian bertanggung jawab, yang kedua yaitu kejujuran, dan yang ketiga yaitu berhikmat, dan yang keempat yaitu mengutamakan orang lain. Ya, di sini keberanian bertanggung jawab yaitu di mana salah satu ciri kedewasaan orang Kristen, di mana seorang harus berani bertanggung jawab, baik itu mungkin sesuatu kesalahan yang ia lakukan ataupun sesuatu hal yang ia lakukan itu dia harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua masalahnya tersebut. Yang kemudian yaitu kejujuran. Kejujuran di sini yaitu artinya dilarang untuk berbohong karena itu merupakan suatu dosa. Contohnya yaitu seperti tidak menyontek saat ulangan. Jadi ini merupakan salah satu contoh dari kejujuran, yaitu tidak berbohong. Jujur di sini adalah merupakan sikap seseorang ketika berhadapan dengan sesuatu ataupun fenomena tertentu dan menceritakan suatu kejadian tersebut tanpa ada perubahan sedikit pun atau benar-benar sesuai dengan realita. Jadi kejujuran di sini itu memang dia benar-benar menyatakan sesuatu itu realita atau secara jujur. Kemudian yaitu berhikmat. Di sini yaitu kita berhikmat di sini yaitu dapat disebut juga sebagai kebijaksanaan atau kearifan, di mana hikmat itu datang dari Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan tersebut itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian mengutamakan orang lain. Di sini mengutamakan orang lain yaitu di mana kita mengutamakan yang terlebih dahulu. Misalnya ini seperti contohnya seorang yang membutuhkan bantuan, kita harus membantu mereka. Contohnya seperti ketika kita ada makanan yang lebih, kita harus mengutamakan tersebut kepada orang-orang yang sedang kesusahan. Ya, next. Ya, di sini yaitu dewasa dalam Alkitab. Dewasa dalam Alkitab di sini yaitu ada 4, yaitu yang pertama 1 Samuel 2 dan 3, yang kedua yaitu 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 19, yang ketiga yaitu Amsal 2 ayat 6, dan yang keempat 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 29. Di sini yaitu dikatakan yang pertama dalam 1 Samuel 2 dan 3 ini, di mana di sini Samuel bertumbuh menjadi matang dan bijaksana. Kemudian di dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 19 di sini yaitu Paulus, di mana Paulus itu mendorong supaya jemaat Korintusnya berpikir lebih dewasa dan tidak seperti anak kecil yang hanya di sini memikirkan kepentingan sendiri. Yang kemudian Amsal 2 ayat 6, di mana di sini tentang bertumbuh dewasa yang memiliki hikmat atau kebijaksanaan. Di mana di dalam ayat ini Tuhan memberikan kita hikmat
Itu berarti meskipun kita belajar di sekolah ataupun di mana saja kita ada, kita harus pertama-tama mengingat bahwa Tuhan itu selalu ada di belakang kita. Dan Tuhan sendirilah yang mengajarkan dan memberikan hikmat itu kepada manusia. Yang kemudian 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 29, di sini yaitu di mana dewasa yang benar itu memiliki kebijaksanaan, atau di mana di sini mengkisahkan kebijaksanaan Salomo dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, next. Ya, terima kasih materi kita pada hari ini. Jika ada siswa ingin bertanya atau ingin menanggapi, silakan. Sudah tidak ada? Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, kalau sudah tidak ada, baiklah Ibu Guru akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu di mana bertumbuh secara dewasa adalah bukan juga dilihat dari usianya, tetapi juga dilihat dari bagaimana cara kita berpikir, bersikap, dan cara kita mengambil suatu keputusan dengan bijaksana. Itulah yang dapat dikatakan sebagai dewasa yang secara benar. Ya, sekian kelas kita pada hari ini. Ibu Guru mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.